Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat berjumpa lagi dalam kasih karunia-Nya. Bagaimana kabar Anda hari ini? Mari sama-sama katakan, saya sehat, saya kuat, saya makmur, saya panjang umur, saya awet muda, saya diberkati Tuhan. Percayalah apa yang kita imani, kita perkatakan, kita deklarasikan pasti terjadi atas kehidupan kita. Amin. Ya, hari ini saya menyampaikan sebuah renungan yang berjudul kehidupan di atas rata-rata. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-11 sampai yang ke-12 berkata, "Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup." Bapak Ibu Saudara sekalian, kita telah menerima karunia hidup yang kekal. Sebab hidup itu ada di dalam Kristus. Karena itu, kita memiliki kehidupan yang jauh di atas standar. Bagian kita adalah mempercayai hal ini. Yohanes 10 ayat yang ke-10 berkata, "Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Yesus datang ke dunia supaya kita mengalami kehidupan yang berkelimpahan. Jadi kehidupan yang jauh di atas standar itu bukanlah sekedar dongeng, sebab firman Tuhan telah menjanjikannya. Namun sayangnya banyak orang percaya yang masih hidup di bawah standar. Hal itu terjadi karena mereka tidak tahu tentang janji Tuhan ini. Kita punya kehidupan jauh di atas standar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena apa? Karena satu, kepadanya sudah diberikan nama di atas segala nama, jauh lebih tinggi dari yang dapat disebut. Efesus 1 ayat yang ke-21 berkata, "Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang." Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Nama yang memiliki otoritas tertinggi. Yesus telah tinggal di dalam diri Anda. Christ in you. Karena itu semestinya setiap orang yang sudah lahir baru memiliki kehidupan yang jauh di atas standar. Itu yang menjadi kehendak Tuhan bagi semua orang percaya. Kita punya kehidupan yang lebih tinggi dan lebih besar dari manusia biasa. Hidup yang lebih tinggi dari sakit penyakit, kegagalan, dan kemiskinan. Yang kedua, kita manusia roh, berjalan dengan roh, bukan daging. Roma 8 ayatnya ke-6 berkata, "Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera." Banyak orang mengalami kesusahan hidup karena dipimpin oleh manusia jasmani mereka. Naluri manusia mungkin dapat menolong Anda sejauh yang dia mampu, tapi tidak dapat membawa Anda sampai tujuan akhir. Karena itu kita harus berjalan dengan roh, yaitu berjalan dengan pimpinan roh. Kita mengikuti kehendak Roh Kudus di dalam kita. Roma 5
ayat yang ke-17 berkata, sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Lewat anugerahnya kita akan hidup dan berkuasa, memerintah sebagai raja. Kehendak Allah dalam dirimu adalah Anda berjalan dalam roh, berjalan dalam kemuliaan, kemenangan, kelimpahan, dan berkuasa, memerintah sebagai raja atas setiap keadaan Anda. Ketiga, kenapa banyak orang Kristen hidup rata-rata bahkan di bawah standar? Penyebabnya adalah ketidaktahuan. Kolose 4 ayat yang ke-6. Yang kedua adalah pilihan. Ketidaktahuan janji Allah tersebut membuat banyak orang Kristen mengalami hidup hanya sekedar rata-rata saja. Namun ada pula orang Kristen yang sudah pernah mendengar tentang janji Tuhan tersebut, tetapi ia memilih untuk tidak percaya sehingga hidupnya punya hanya sekedar rata-rata. Yang keempat, segala sesuatu adalah milik Anda. 1 Korintus 3 ayat yang ke-21, karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Kita boleh bersyukur atas semua yang kita miliki, namun janganlah kita menjadi sombong atas segala sesuatu yang kita miliki tersebut. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yeremia 9 ayat yang ke-23 sampai 24 berkata, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Kita hanya boleh bermegah bahwa kita memiliki Tuhan yang hebat yang tinggal di dalam kita. Tuhan yang anugerahnya berlimpah-limpah atas kita. 2 Petrus 1 ayat 3 berkata, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup, yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkinkah ini benar? Tentu saja Bapak Ibu Saudara sekalian, karena Tuhan mengatakan demikian. Kuasa ilahinya bukan kemampuanmu sendiri atau hikmat manusia, telah diberikan kepadamu segala sesuatu yang berguna untuk kehidupan dan kesalehan. Ini berarti juga engkau tidak seharusnya berkekurangan. Bagaimana bisa engkau berada dalam kesulitan keuangan untuk biaya sekolah anak-anakmu bila semuanya adalah milikmu? Bagaimana bisa bisnismu bangkrut ketika semua hal menjadi milikmu? Mengapa engkau harus mencari pemodal untuk proyekmu saat semua hal menjadi milikmu? Mengapa engkau menangis dan meminta-minta uang untuk memulai bisnis ketika segala sesuatu adalah milikmu? Masalahnya adalah engkau belum genap percaya. Saat engkau berani untuk mempercayai firman Tuhan, yakin dan sungguh-sungguh bahwa segala sesuatu adalah milikmu, keadaan Anda akan berubah. Grace, grace, grace to you. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.